perpanjangan masa pemerintahan Joko Widodo kembali menyeruak. Beragam spekulasi pun merebak setelah adanya pertemuan lintas partai pendukung di Istana. Dugaan salah satu pembahasan yang dibicarakan adalah menggolkan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Begitu muncul wacana diskursus presiden menjadi 3 periode, menambah masa jabatan presiden dan segala macamnya, belum lagi kemudian ada usul perubahan pasal-pasal lain seperti diusulkan oleh beberapa pihak begitu. Bu Mega langsung memerintahkan kepada saya sebagai wakil ketua MPR RI dari fraksi PD Perjuangan untuk menghold, untuk menahan, untuk menunda rencana perubahan Undang-Undang Dasar itu sekalipun untuk menghadirkan PPHN. Boleh jadi niat awalnya PPHN, tetapi ketika ngelihat syarat-syarat itu sangat mungkin dilakukan oleh rezim yang sekarang. Ketika Jokowi melakukan penolakan, mau apalagi diteruskan. Artinya gagasan ini sudah tidak relevan. Kami tetap konsisten menolak gagasan 3 periode. Lebih baik jadi diskursus publik ketimbang nanti kita menyesal mengotak-ngatik landasan dasar konstitusi kita. Stop pembicaraan mengenai wacana presiden 3 periode dan juga stop pembicaraan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden. Karena Presiden Jokowi sendiri sudah menyatakan penolakan itu, bahkan sudah sejak jauh hari sebelumnya beliau sudah 2 kali kan menyatakan penolakan itu. Nah, beliau ini setia, tegak lurus dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan masterpiece dari gerakan reformasi 98. Jabatan presiden 3 periode ini kan ibarat jebakan Batman kalau ingin memajukan Jokowi kembali. Kenapa? Karena belum tentu Jokowi ini bisa diusung kembali oleh PDIP. Siapa tahu ketua umum mereka yang akan diusung, Mbak Megawati Soekarno Putri. Atau bisa juga jabatan presiden 3 periode ini kan membuat sosok seperti SBY dan JK bertanding ulang di Pilpres 2004 nantinya. Ini menurut saya cukup spekulatif. Saya khawatir di politik kita ini kan selalu ada panggung depan dan panggung belakangnya. Politisi ini kan panggung depannya indah-indah, cantik-cantik, kelihatan negarawan gitu ya. Tapi panggung belakang itu kan banyak jalan berkelok di ruang gelap yang kemudian bisa berubah setiap saat. Terbongkar, kelicikan oposisi, pelongo-pelongo, wacana presiden 3 periode. Oposisi sudah terkikis setelah masuknya PAN ke kubu koalisi, oposisi makin tak punya gigi. Kritikan soal pemerintah malah cenderung nyinyir, tak ada arti yang disampaikan secara ugal-ugalan, baik lewat media televisi ataupun media sosial. Kritik mereka kerap tak berdasar dan malah membuat gaduh media sosial. Direktur Lingkar Madani Indonesia atau Lima Indonesia, Ray Rangkuti, memberi tanggapan terkait mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut partai oposisi pelongo-pelongo. Seperti diketahui belum lama ini, Fahri Hamzah terkesan geram dengan sikap partai-partai di luar koalisi Presiden Jokowi karena kurang bersuara di parlemen. Padahal menurut Fahri, anggota DPR memiliki imunitas untuk memberikan kritik terhadap pemerintah khususnya untuk partai oposisi yang menjadi harapan rakyat. Begini ya, oposisi di parlemen ini bukan oposisi yang sesungguhnya. Oposisi yang benar-benar terlihat gelagatnya saat ini adalah 2, yaitu Demokrat dan PKS. Mereka bukan oposisi yang konstruktif, lebih mirip dengan kelompok tukang nyinyir yang tiap hari kerjanya selalu mencari celah atau bahan nyinyirannya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biasanya PKS selalu nyinyir dengan mengusung tema yang penting tampil beda. Tidak peduli apa yang dikomat-kamitkan, yang penting nyinyir meski malu-maluin. Akan tetapi posisi ini sekarang digantikan oleh Demokrat. Sejak beberapa bulan lalu, Demokrat terus melempar nyinyiran, bahkan kadang sifatnya kontroversial dan tidak etis. Awal mulanya datang saat AHY bicara soal kudeta di dalam tubuh Partai Demokrat yang dilakukan oleh Muldoko. Seterusnya Demokrat melalui kader-kadernya terus melakukan serangan dalam banyak hal. Tapi yaitu, kritikannya tidak konstruktif, cenderung nyinyir, berlandaskan ketidaksukaan, subjektif, dan kadang ugal-ugalan. Oposisi model begini hanya merusak demokrasi, bukan memperkaya demokrasi. Dengan dalih demokrasi, mereka mengklaim mengkritik meskipun aslinya adalah menyerang demi mencapai agenda sendiri. Sisanya hanyalah alasan yang dibuat-buat demi mempoles citra politik mereka.
Sampai saat ini wacana jabatan presiden 3 periode serta amandemen UUD 45 terkait wacana jabatan presiden 3 periode tersebut masih menjadi berita hangat yang terus dibicarakan di negara kita. Padahal Presiden Jokowi sendiri sudah menyampaikan dengan sangat tegas jika dirinya menolak alias tidak setuju dengan amandemen UUD 45 dan wacana presiden 3 periode tersebut. Jokowi sama sekali tidak punya keinginan untuk memperpanjang jabatan presiden menjadi 3 periode. Begitu juga dengan PDIP, partai tempat Jokowi bernaung. PDIP juga sudah menolak wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode, seiring isu amandemen kelima UUD 1945. Saya kira terhadap isu 3 periode ini, kalau kita lihat subjeknya ya, dalam hal ini adalah Pak Jokowi sendiri, bolak-balik beliau sudah mengatakan bahwa tidak pernah berpikir untuk bisa menjadi presiden untuk 3 periode, gitu. Bahkan beliau membuat ungkapan yang sangat semacam satir gitu. Orang-orang yang memunculkan gagasan Pak Jokowi mau 3 periode itu, pertama kata beliau mau cari muka, yang kedua mau menampar muka saya, dan yang ketiga ingin menjerumuskan saya, kata Pak Jokowi. Dari pandangan dan sikap politik baik kami di MPR termasuk juga kami di PDI Perjuangan. Junimart Girsang, selaku politikus PDIP secara tegas mengatakan jika arahan partai menyatakan tidak ada amandemen dari PDIP tentang presiden 3 periode. Tidak ada itu, kata Junimart Girsang dalam rilis survei Fixpol Senin 23 Agustus. Jadi baik Jokowi maupun PDIP tetap berpegang teguh pada pasal 7 Undang-Undang 45 yang mengatakan jika masa jabatan presiden telah diatur secara tegas selama 5 tahun dan sesudahnya, presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Sampai di sini harusnya sudah clear, tak perlu ada lagi yang diributkan tentang wacana presiden 3 periode dan amandemen UUD 45. Lawang Jokowi dan PDIP sudah sama-sama bilang tidak kok. Lucunya topik yang harusnya nggak perlu dibahas lagi ini justru terus diangkat menjadi pembicaraan hangat sampai sekarang. Saling ungkap, bahkan saling tuduh, terus digulirkan lempar sana tolak sini bersahut-sahutan. Ada yang mengatakan jika wacana jabatan presiden diperpanjang menjadi 3 periode 15 tahun, ini diusulkan oleh Ketua MPR Bambang Susatyo atau Bamsud. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid atau HNW menyanggah tuduhan itu dengan menyebut bahwa bukan MPR yang pertama kali mengusulkan jabatan presiden 3 periode. HNW yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Syura PKS itu menyebut orang yang pertama kali mengusulkan jabatan presiden 3 periode adalah Suhendra Hadikuntono, pakar intelijen. Ada juga Immanuel Ebenezer dari relawan Jokowi Mania atau Joman, yang awalnya mengusulkan durasi jabatan presiden ditambah selama 2 hingga 3 tahun agar bisa jadi solusi menghadapi pandemi COVID-19. Akhirnya jadi ikut menolak perpanjangan durasi masa jabatan 2 tahun tersebut karena isunya jadi merembet ke perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Padahal di mata Immanuel Ebenezer, penambahan durasi jabatan presiden amat berbeda dengan wacana presiden 3 periode yang harus via pemilu. Immanuel Ebenezer mengaku dirinya juga menolak presiden 3 periode. Karena logikanya beda antara durasi penambahan pemerintahannya dengan logika 3 periode. Bedanya di mana, Bang? Logika 3 periode itu bedanya dia argumentasinya persoalan polarisasi pasca 2019. Nah, kalau durasi penambahan pemerintahan Jokowi ini berkaitan dengan pandemik dan kedaruratan dan juga persoalan anggaran yang begitu besar buat 2024. Ada pula Muhammad Kodari selaku penasihat relawan Joko Widodo Prabowo Subianto atau Jokpro untuk 2024 yang tetap ngotot setuju dengan wacana Jokowi 3 periode. Kodari tak mau ambil pusing terkait penolakan sejumlah partai politik termasuk PDIP soal wacana presiden 3 periode. Menurutnya, saat ini relawan ingin terlebih dahulu fokus menggalang dukungan dari masyarakat untuk merealisasikan usulannya terkait wacana Jokowi 3 periode. Kodari meyakini parpol akan mengikuti jika rakyat sudah berkehendak. Ini jelas aneh, mau seyakin apapun atau mau lempar-lemparan seheboh apapun jika Jokowi sendiri sudah menyatakan tegas menolak, harusnya ya sudah tak perlu diperbincangkan lagi wacana presiden 3 periode ini. Sesederhana itu mestinya. Tapi kenapa kasus ini bukannya berhenti malah jadi tambah memanas digoreng sana-sini sampai sekarang oleh pihak-pihak lain di luar Jokowi. PDIP dan relawan Jokowi itu sendiri. Disinilah tanpa bermaksud menuduh, penulis jadi membaca ada kelicikan dari pihak oposisi memanfaatkan isu wacana presiden 3 periode yang harusnya sudah selesai, tak perlu dibahas lagi.
Yang harus kita ingat dan kita garis bawahi bersama dengan tinta tebal adalah jika amandemen UUD 45 tentang wacana Presiden 3 periode ini disetujui, bahkan disahkan, itu artinya SBY yang sudah pernah menjabat sebagai Presiden RI 2 periode juga berpeluang menjadi Presiden RI 3 periode. Bau tak sedapnya mulai tercium di bagian ini. Celah inilah yang hendak diambil oleh pihak pendukung SBY yang ingin mengambil keuntungan mengusung SBY 3 periode dengan mendompleng wacana Presiden 3 periode yang awalnya seakan-akan ditujukan untuk Jokowi. Makanya jadi aneh saat isu wacana Presiden 3 periode yang harusnya berhenti dengan sendirinya seiring ketegasan Jokowi, PDIP dan relawan Jokowi yang menolak, tapi faktanya sampai sekarang isu tersebut tetap terus bergulir sampai saat ini. Kenapa bisa demikian? Karena dari pihak pendompleng inilah yang memang terus mengembuskan isu ini demi memuluskan kepentingan golongannya yang ingin menjadikan SBY Presiden 3 periode. Jadi intinya begini, saat isu wacana Presiden 3 periode ini terus digoreng, pihak oposisi justru akan semakin senang dan berusaha isu wacana Presiden 3 periode ini tetap ada sekalipun Jokowi, PDIP dan relawan Jokowi sudah tegas menolak. Sebab saat isu ini terus digulir, SBY yang selama ini sudah bisa ditebak suka playing victim, akan dengan mudah menerapkan jurus playing victimnya kembali. Saat wacana Presiden 3 periode berhasil terus diangkat, pihak pendukung SBY akan berlagak menolak padahal dalam hatinya sangat ingin amandemen itu terjadi demi bisa melihat SBY menjadi Presiden 3 periode. Mereka berlagak menentang di depan kita semua, padahal di sisi lain mereka juga sangat ingin amandemen itu disahkan. Arahnya jadi begini, saat wacana amandemen ini bisa terus diangkat, pihak oposisi akan terus memainkan peran menentang dengan harapan mendapat simpati dari masyarakat yang taat pada UUD 45. Dengan demikian, jika wacana amandemen ini tidak jadi disahkan, pihak oposisi akan dapat nama seakan-akan merekalah yang memperjuangkan demokrasi di negeri ini. Padahal di sisi lain, saat wacana amandemen UUD 45 ini disahkan, mereka jugalah yang bersorak paling girang melihat SBY jadi terbuka lagi peluangnya untuk menjadi Presiden RI 3 periode. Karena itulah dengan segala cara, isu Presiden 3 periode ini akan terus diangkat dan digulirkan lempar sana-sini sekalipun sudah jelas-jelas Jokowi, PDIP dan relawan Jokowi menolak. Disinilah kita jangan termakan strategi Demokrat dan kroni-kroninya yang pasti akan terus berusaha menaikkan isu wacana Presiden 3 periode ini dengan segala cara, sebab disetujui atau tidak, pihak mereka lah yang akan diuntungkan selama isu ini terus diangkat. Akhirnya, penulis bisa mengambil kesimpulan. Ucapan Jokowi yang mengatakan jika wacana Presiden 3 periode ini mengandung makna menampar muka Jokowi, cari muka dan ingin menjerumuskan Jokowi memang benar adanya. Bukan hanya nama Jokowi yang dipertaruhkan, tapi juga nasib bangsa dan negara. Sebab di ujung sana ada Pak Mantan dan kroni-kroninya yang sedang sangat berharap wacana Presiden 3 periode ini terus didengungkan bagi kepentingan pribadi dan golongannya sendiri. Begitulah kura-kura. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.